Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ta'zim oleh kami pertama sekali kepada Abi Binudi Hamdah sudah bersama kita pada hari ini. Kemudian bersama kami kepada guru kami, orang-orang kami, jemaah pengajian Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada hari ini kita akan pengajian bersama Abi kitab Ar-Rahiq Rasulullah. Insyaallah pengajian akan berakhir nanti sekitar setengah 6. Jadi Abi akan membaca kitab sekitar 40 menit. Insyaallah nanti akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke, sekian akan dipersilakan kepada Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bi'inna min khairin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Seperti jadi kelanjutan pada pembahasan masalah zikir ini pembahasan mungkin jauh daripada pemahaman kita. Yang tadi sedikit membahas tentang persoalan-persoalan yang agak mendalam. Jadi mungkin ini saya lompat-lompatkan saja dan tidak berbaris. Kita sudah mengkaji pada bulan lalu tentang zikir itu ada tiga empat macam. Ada zikir lisan saja dan ada zikir hati beserta hadir, zikir lisan beserta hadir hati, dan ada zikir hati saja, dan ada tetap Allah dalam hati kita dan sirna zikir dan selain zikir. Ini hakikat daripada esensi zikir yang sebenarnya. Maknanya bahwa kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ana bihi bijin dunia wal akhirah. In sadara lahu ya asna'i dzalika annahu ana an-nafsi al-kulliyah. Ketika seseorang telah sampai kepada esensi zikir, di mana adalah istimkan, tamakkun, menetap zikir dalam arti kata Allah, karena hakikat zikir Allah. Adapun ucapan kita itu bukan zikir sebenarnya, karena zikir yang esensinya adalah mengingat Allah. Maka ketika orang mengingat Allah selalu dalam tanpa berucap lafaz-lafaz zikir di mulutnya, maka dia telah berzikir. Ini zikir yang tingkatan keempat, orang yang sudah benar-benar mantap dan menetap ingat Allah dalam hatinya, walau lidahnya tanpa mengucap lafaz zikir. Bila belum mampu, berarti sama seperti orang belum mampu menghadirkan niat atau membaca usul. Berarti ada orang membaca usul jadi sani. Sama orang yang dia tidak bisa mengingat Allah dan dia tidak berzikir di dunia, artinya masih harus dibantu oleh kita. Sama seperti orang untuk memasukkan niat dalam hatinya harus dibantu oleh usul. Orang yang telah mantap zikir dia tidak butuh lagi kepada zikir secara lisan. Yang jadi bahaya in khatara lahu, jika terlintas bagi orang tersebut di pertengahan dia mengingat Allah bahwa dia telah sirna, telah hana daripada dirinya secara total, maka itu adalah kekacauan dan kegelisahan. Ada orang ketika
dalam hati, saya sudah fana. Jika ada orang bertanya, kenapa kamu tidak sholat, kenapa kamu tidak berpuasa, saya lagi fana. Orang yang menyadari diri fana sebenarnya tidak fana. Karena orang yang fana sesungguhnya dia tidak menyadari diri bahwa dia sedang fana. Kalau dia masih sadar bahwa dia sedang fana, itu namanya syok, kekacauan dan kegelapan. Ada kekacauan dalam hatinya yang dibisik oleh iblis, seolah-olah dia sedang fana sehingga syariat tidak berlaku pada dia. Ini kan yang sering terjadi pada orang yang salah dalam mengamalkan tarekat, hingga dia sesat dan menyesatkan, menganggap diri sudah fana, menganggap diri tidak lagi berlaku syariat Allah. Karena itu hanya untuk orang-orang lain yang belum fana. Karena orang yang fana sesungguhnya dia tidak sadar bahwa dirinya fana. Bal al-kamal, tetapi kesempurnaan pada bawah fana seseorang dari dirinya dan fana dari fana pula. Ini lafaznya singkat, di mana yang mendalam. Fana daripada dirinya, dia lenyap, tidak sadar dirinya. Wayafna, dan dia juga tidak sadar tentang ketidaksadaran diri. Kalau masih sadar tentang ketidaksadaran, berarti dia belum fana. Di fana yang bukan hanya sekedar mengucapkan bahwa itu fana, saya sudah fana, saya tidak sholat karena saya fana. Coba dicubit, dia masih merasa sakit, berarti belum fana. Orang fana itu dia tidak sadar tentang dirinya dan tidak sadar ketidaksadaran. Kalau masih sadar tentang ketidaksadarannya, berarti belum fana. Ainal fana, anil fana, karena ketidaksadaran daripada ketidaksadaran itulah puncak fana. Bahkan kadang-kadang al-faqih ar-rasmi annahu tamma ghairu maqbulah. Ini terkadang-kadang disangka oleh orang faqih yang rasmi, faqih yang formalitas, faqih yang tekstualis. Annahu wasfu fana itu tamma musibah yang ghairu maqbulah, yang irrasional, yang soal. Jadi kadang-kadang orang faqih menganggap orang tasawuf ini berlebihan, sufi ini berlebihan. Mana ada fana? Mereka belum merasakan. Tapi kalau sufi yang benar-benar fana, ada juga sufi yang berumah. Dia senang mengatakan kepada orang, saya fana, dan bukan fana sesungguhnya. Fana yang sesungguhnya puncak daripada fana ketika fana an fanaihi, artinya dia tidak sadar tentang ketidaksadaran. Ini ikatan yang terakhir disangka oleh al-faqih annahu tamma, bahwa sebelumnya itu musibah yang irrasional, yang lain pula. Dalam kita dijelaskan ingkar faqih di sufi boleh saja, boleh seorang faqih mengingkar. Kenapa mereka mengingkar? Karena dia belum merasakan fana. Tapi orang sufi tidak boleh mengingkar orang. Sama seperti orang tua tidak boleh mengingkar anak-anak ketika anak-anak tidak percaya akan dirasakan oleh orang. Tapi anak-anak boleh mengingkar orang tua. Sedangkan anak mengadakan mana ada kenikmatan minum kopi, nah dia masih tergantung pada susu, sirup merah. Dia tidak bisa merasakan kenikmatan kopi. Paling orang tua yang mendengar ingkar anak-anak terhadap kenikmatan kopi, paling puncak jawaban paling bisa dijawab, nanti kamu kalau sudah kecanduan baru bisa merasakannya. Dan begitu balik. Jadi orang sufi ketika diingkar oleh orang fikih, dia tidak boleh melawan atau membantah ingkar daripada orang fikih. Bal hadir hana lahu idafah ila mahbubi. Tetapi ini kondisi bagi mereka itu orang sufi dengan menyandarkan kepada kekasih mereka itu seperti suasana hati kamu pada kebanyakan kondisi dengan menyandarkan kepada yang kamu cintai, pada kedudukan atau harta atau maksud sesuatu yang membuat kamu terpesona. Jadi orang yang sudah fana mahbub kecintaan mereka Allah. Bagaimana perasaan mereka
ketika mengingat sang kekasih sama seperti suasana hati kita ketika kita mengingat kedudukan, harta dan maksud yang membuat kita asik, yang membuat kita terpesona. Wa inaka, maka sesungguhnya kamu kadang-kadang jadilah kamu itu hanyut karena saking beratnya emosional kamu dengan memikirkan tentang musuh kamu, dan karena saking beratnya pikiran kamu terhadap maksud orang yang membuat kamu asik. Misalnya ketika ada seorang wanita yang kita cintai, tahu-tahu wanita tersebut ingin dilamar orang lain, pasti orang lain itulah musuh terbesar kita. Saking kita memikirkan musuh, apalagi sudah ada informasi 2 hari 3 hari lagi akan melamar orang yang wanita yang sangat kita cintai. Dimanapun kita duduk selalu memikirkan musuh kita, jika orang berbicara pun kita tidak sadar apa yang kita lakukan setiap hari dan setengah kita, banyak hal yang sudah kita tidak sadar. Itulah pada saat suasana hati orang yang selalu mengingat Allah, ketika benar-benar apa yang ada di pikiran mereka selalu adalah Allah. Kondisi seperti itu ketika sudah sampai kepada puncak disebut fana. Orang fana tidak berlaku negeri sama seperti orang bilang. Tapi kalau dia benar-benar fana, jangan hanya mengklaim diri fana. Ini jadi masalah. Sekarang lebih banyak orang mengklaim diri fana, hanya sekedar ingin terbebas daripada aturan agama, ingin terbebas daripada kewajiban. Mengklaim diri fana padahal bukan fana. Ada layakun nafika mutasi di syai'in aslan, sehingga saking kamu terhanyut, istilah kalau bahasa mufradatnya hanyut, karam dalam memikirkan maksud sesuatu yang membuat kita asyik itu dari bahasa Arab, asyik, maksud sesuatu yang membuat kita terpesona. Asyik orang isim fa'il, maksud isim maf'ul. Orang yang merasa asyik yang dalam bahasa Arab asyik, sesuatu yang membuat dia asyik disebut maksud. Maksud itu boleh jadi manusia atau bukan manusia. Harta bisa jadi maksud. Orang yang hobi misalnya mancing, ini maksud dia memancing sampai lupa salah asal, sampai tidak dirasa sudah azan maghrib, saking asyiknya memancing. Ada orang yang misalnya maksud dia panjat tebing, ada orang rela mati demi itu panjat tebing. Jadi maksud dia panjat tebing, beda manusia beda maksud. Para ulama atau orang-orang saleh maksud mereka adalah Allah. Beda dengan kita, maksud kita harta, wanita, itu maksud kita. Kalau maksud orang-orang saleh, mereka yang menjadi maksud mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka karam hidup dalam mengingat Allah. Sejauh mana karam dalam mengingat Allah sehingga tidak ada pada kamu keleluasan bagi sesuatu apapun sekali-kali. Artinya tidak ada lagi tempat untuk sesuatu yang lain. Semua hati sudah karam dalam mengingat Allah, tidak ada ruang lagi untuk yang lain. Maka kamu mukhatab, diajak orang untuk berbicara, mereka tidak paham. Orang ngomong di sekeliling kita tidak paham. Itu saking sudah luar biasa dia karam dalam mengingat. Tapi kalau ada orang yang mengklaim diri sudah hatinya hanyut dalam mengingat Allah, tapi dia masih tahu minta rokok, masih tahu minta kopi, masih tahu minta makan, berarti belum karam sebenarnya. Karena kalau orang benar-benar sudah karam, dia lupa minum kopi, lupa minta rokok, lupa makan nasi. Ini kopi masih tahu, minum kopi masih rokok, masih ada kepingin rokok, masih tahu minta rokok sama kawan. Tiba-tiba mengklaim diri sudah fana. Wa yajiddu baina yadayka ghayruka falaka. Wa yajiddu lewat di depan kamu oleh orang lain selain kamu, maka kamu tidak melihatnya. Wa ainaka makruhatani, dan dua mata kamu terbuka. Lewat dulu itu ada orang lewat di depan tapi kita tidak sadar.
padahal mata tidak masih terbuka. Perasaan ini biasa ada pada orang yang sedang mabuk, ada pada orang yang sedang kecewa. Karena maksud kita berbeda, maksud kita harta, wanita, harta. Maka ketika kita kecewa karena harta, karena wanita, karena harta, biasa sering orang lewat di depan kita dia sadar. Maksud para salihin bukan ada, bukan harta, wanita, dan harta. Katakanlah indaka fala tasma'na, ada orang ngomong di sisi kamu tidak dengar, wa ma'budaika sama, tidak ada di telinga kamu peka. Anak blow, tidak ada kuli, tidak ada peka di telinga. Tapi kita tidak sadar apa orang ngomong di sekitar kita. Wa anta biada istirah, kamu dalam ini kondisi hanyut itu lupa daripada setiap sesuatu. Dan lupa juga daripada kondisi kamu sedang hanyut. Itu kan beda. Jadi orang yang benar-benar hanyut, dia tidak sadar kepada apapun dan dia juga tidak sadar kepada dirinya sedang tidak sadar. Itu adalah kunci. Jadi kalau ada orang yang klaim dia fana, jadi kalau dia tahu dan sadar dia sedang tidak sadar, jadi dia masih sadar. Nah, itu jawabannya. Karena orang yang fana sesungguhnya, orang yang istighraq karam sesungguhnya, dia karam daripada segala apapun dan dia karam daripada kekaramannya. Apa makna karam daripada kekaramannya? Sadar bahwa dia sedang karam, tidak sadar bahwa dia sedang karam. Fa'inal murtafid ila istighraq murid anil mustawraqi. Karena orang yang menoleh kepada karam, artinya dia masih sadar bahwa kondisinya sedang karam, itu dia sedang i'rad, berpaling daripada mustawraqi. Mustawraqi penyebab dia karam, itu Allah. Orang yang mengklaim dia karam dari apapun karena Allah, sementara dia masih sadar dia sedang karam, berarti dia sedang i'rad dari Allah. Dia sedang menoleh kepada yang lain selain Allah. Misalnya orang yang mengatakan dia cinta sepenuhnya kepada kita, tapi ketika kita jalan bersama orang tersebut, dia masih sempat melirik wanita lain. Itu tandanya dia tidak cinta sepenuhnya. Orang yang sempat melirik wanita lain dia al-murtafid ila imra'atin ukhra. Dia sempat melihat wanita lain dan dia tidak sempat mencintai wanita yang dia ungkapkan cintanya kepada wanita tersebut. Orang yang mengatakan dia karam dalam firman Allah, tapi masih sempat melirik kepada suasana hatinya sedang karam, jadi dia memiliki imrad daripada mustawraq. Ini rumus yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Jangan mudah dan gampang sekali kita mempercayai orang yang mengatakan diri sudah fana, apalagi mengklaim bahwa tidak lagi berlaku taklif aturan-aturan agama dan kewajiban-kewajiban. Wa inama asamu, hanya saja mereka menamakan ini kondisi sebagai kondisi fana, walaupun adalah fisik dan bayangan itu masih kekal. Orang yang kondisi fana, fisik kasar tubuhnya masih ada, tidak menghilang. Walau ada terjemahan fana itu diterjemahkan dengan arti lenyap, sirna atau apapun bahasanya. Yang sirna itu perasaan, bukan tubuh orang fana masih kekal, masih ada. Visi orang fana masih kekal, bayangannya juga masih ada. Tapi kenapa juga dinamakan yang fana? Yang mana fana itu artinya lenyap atau sirna. Ya al-ashkhas, karena tubuh fisik dan bayangan-bayangan, bahkan seluruh benda-benda yang bisa diraba, dirasakan atau dilihat, tidak ada baginya hakikat itu. Hakikatnya kita tidak ada wujud kita bagaikan bayangan, karena Allah yang mewujudkan. Wujud manusia bukan wujud hakiki, bukan wujud yang substansi, bukan wujud yang sebenarnya. Wujud kita adalah bagaikan bayangan, karena Allah yang mewujudkan. Bal al-wujudul hakiki bi alamil amri wal malakut. Tetapi wujud hakiki itu bagi alam amri wal malakut. Artinya makna alamul amri wal malakut alam perintah dan malakut. Malakut ini alam yang tidak nampak dengan mata. Berarti roh tidak nampak. Alam malakut disebut alam amri karena roh tersebut min amri rabbi. Kulir ruh min amri rabbi.
maka disebut alam. Dalam istilah kitab atau ilmu akidah, penyebutan nama alam itu kepada apapun yang selain Allah disebut alam. Apapun yang selain Allah boleh jadi dari kalangan kelompok mereka, boleh jadi di kalangan kelompok surga, neraka, aras, dia dari jin, dan boleh jadi kelompok ruh yang Allah ciptakan pada setiap manusia. Jadi wujud hakiki bagi alam amri wal malakut. Wal qalbu, hati yang ada pada seseorang termasuk di alam yang amri. Allah berfirman, "Qul ruh min amri rabbi." Katakan Muhammad, ruh itu min amri rabbi, pada urusan Tuhan. Wal qawalib, adapun kalbu fisik, qawalib acuan. Kalbu yang bermakna latifah rabbaniyah, dan ada acuan wadah tempat menampung kalbu yang latifah rabbaniyah. Kalbu ada dua makna dalam makna tasawuf. Ada kalbu yang tidak bisa dilihat, ada kalbu yang bisa dilihat seperti jantung. Jantung ini wadah acuan. Tapi ada kalbu yang tidak bisa dilihat oleh pandangan mata kalau menggunakan mikroskop. Itulah kalbu yang ta'alluq terikat dengan Allah, sehingga cahaya yang Allah berikan pada seseorang masuk menyelinap dalam kalbu yang tidak bisa dilihat, bukan dalam jantung yang menjadi wadah dan acuan. Jantung sesuatu yang kasar bisa kita lihat. Kita belah dada, nampaknya itu acuan kalbu. Di kalbu yang bermakna latifah rabbaniyah. Makna latifah sesuatu yang halus tidak bisa dilihat. Rabbaniyah makna sesuatu yang halus tersebut menjadi konektivitas, keterikatan, hubungan antara manusia dengan apa yang datang dari Allah. Di kawalib alam yang terkini, kawalib acuan atau kalbu fisik. Wa'ani, aku maksud dengan kalbu di sini bukan hati yang belahlah dadaku, lihatlah hati kan, bukan itu maksud kalbu. Tapi al-latifah, az-zakirah, al-arifah, satu wadah yang kecil, al-zakirah yang menjadi tempat menyimpan memori yang selalu mengingat, al-arifah yang menjadi tempat untuk mengetahui sesuatu, allati yang mahbat anwar ilahiyah, yang dia tempat berlaku cahaya-cahaya dari Tuhan, bukan kalbu yang secara fisik. Kalbu ini yang maksud dengan kalbu. Jadi yang dimaksud dengan kalbu, hati itu raja. Sesungguhnya pada manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhal jasad kullu, idza fasadat jasad kullu, ala wa hiya al-qalbu, tawilah yang itu hati. Maksud hati di situ bukan jantung, tapi maksudnya lah latifah, az-zakirah, al-alifah, al-hiya mahbat anwar ilahiyah. Tidak bisa dilihat dengan mikroskop. Berbeda dengan kalbu yang bisa dilihat, itu namanya acuan atau kawalib. Aina dalika, karena sesungguhnya kalbu zahir itu daripada alam kalbi. Maka tidak boleh dipaham daripada ini isyarat kepada kadim ruh dan hudus kadim. Walau ruh ini termasuk wujud hakiki, jangan salah paham dulu, nanti dianggap hati ruh. Kadim sama seperti Allah, tetap hadis. Yang namanya benda yang diciptakan oleh Allah, kalau dia tidak bisa dipendapat oleh indera kita, dia tetap hadis, bukankah tadi? Artinya ada karena Allah yang menghadirkannya. Jadi dengan oleh Muhammad tadi mengingatkan kita yang salah paham, yang dipahamkan ibadah ini secara kepada kidam ruh dan kudus balik. Baluma jami'an hadisani, tetapi keduanya ruh dan balik itu kalbu fisik. Hadisani, hadis keduanya. Hanya saja aku maksud dengan khalqi, maksud dengan penciptaan atau awalim khalqi, sesuatu yang berlaku di atasnya oleh masahah atau misahah. Misahah dimensi luas, buat takdir batasan. Hati yang bermakna latifah rabbaniyah tidak bisa diukur, tidak bisa dijangka. Tapi hati yang bermakna hati fisik tidak bisa dijangka. Coba belah dada orang yang sudah meninggal atau operasi pasien, kita bisa mengukur jantungnya. Oh, jantungnya ukuran 10 cm, lebar 5 cm, kita bisa diukur. Tapi latifah rabbaniyah tidak bisa diukur. Dimaksud dengan alat khalqi sesuatu yang bisa diukur, ada dimensi luas dan ada takdir batasannya.
Bayar al-isam wa sifatuha, itulah yang maksud dengan isim dan sifat. Dan aku maksud dengan alam amri, sesuatu yang datang kepadanya oleh pada saat. Ruh ini alam amri. Walau dia ciptaan Allah, tapi ada nama khusus alamul amri. Apa maksud alamul amri? Karena ruh tidak bisa dijinkan, tidak ada dimensi luas. Misal kita mau mengukur ruh kamu itu berapa senti, ruh kamu itu berapa lebarnya, berapa dalamnya, tidak bisa. Ada dia alamul amri. Sesuatu yang di alam nanti tidak berlaku di situ dimensi luas dan batasan. Walau alam jasmani, alam jasmani atau fisik tidak ada baginya wujud hakiki. Alam jasmani tubuh kita baik di kepala, badan, tangan sampai ke kaki tidak ada baginya wujud hakiki, tetapi dianya alam jasmani min dalikal alam, ada demikian alam amri sama seperti bayangan daripada sebuah warna. Jika matahari sudah arah ke barat dan tiba-tiba nampak bayangan baunya, begitulah wujud alam jasmani laksana bayangan sebuah benda. Pada dasar diri insan hakikat insan, bukan bagi bayangan manusia itu hakikat manusia. Maka hakikat manusia itu ada dalam al-Quran dan dalam fisik. Maka orang kalau bagus fisiknya, kuat fisiknya, dekat fisiknya, boleh jadi dia memiliki kelebihan. Karena hakikat manusia itu ada dalam Al-Quran dan dalam fisik. Kalau orang yang kita ajarkan ilmu, hakikatnya memanusiakan manusia. Karena dia bermanusia sebenarnya. Karakter yang membedakan manusia dengan binatang itu adalah ilmu. Karena akhlak yang membedakan dia dengan yang bukan manusia. Jadi bukan dari fisik semata. Orang tubuh kekal, orang tubuh sempurna, malah di atas kesempurnaan orang masyarakat, tapi belum tentu dia bisa dinamakan manusia. Karena hakikat manusia ada pada alam amrinya, bukan pada alam jasmaninya. Oleh sebab itu hakikat itu tidak ada bagi satu benda itu hakikat itu, tetapi dianya benda adalah bayangan dari hakikat. Dan semua itu apakah benda, bayangan atau apapun, semuanya dari ciptaan Allah. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd, "Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi wa al-haq wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal." Bagi Allah patut dan sujudlah apa yang ada di langit dan bumi, baik sujud itu karena taat ataupun sujud karena keterpaksaan. Orang sujud karena keterpaksaan ketika dia sudah tidak memiliki daya apa-apa lagi. Orang lemah tidak memiliki daya apa-apa, akhirnya dia pasrah dan sujud di bawah Allah. Itu namanya sujud secara terpaksa. Jadi Allah menceritakan hal tersebut, semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi akhirnya akan sujud kepada Allah. Sujud secara tau'an, taat, patuh, sukarela, sujud secara karahan karena terpaksa. Minimal ketika menjelang mati akhirnya dia mengakui Allah. Minimal di akhirat akhirnya dia mengakui Allah dan memberikan dunia dan menafikannya, dia mengakui dan mengingkari. Wadilaluhum bil ghudwi wal asal, dan sujudlah semua bayangan-bayangan mereka. Mana bayangan di sini itu tubuh fisik atau tubuh kasar. Bil ghudwi di waktu pagi dan di waktu sore. Wasujudu alamil amri tauman lillah. Sujud alamil amri, hati yang bermakna latifah rabbani, atau satu benda wadah yang kecil, materi yang halus yang menjadi tempat menyimpan memori dan berlabuhnya cahaya ilahi. Sujud kepada Allah namun tidak ada paksa. Maka orang kafir sekalipun hakikatnya ketika Allah menciptakan mereka di alam dzurriyyah, mereka semua sudah taat kepada Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala. Apakah aku Tuhan kalian? Semua jawab pada benar engkau ya Allah Tuhan kami. Tapi ketika diciptakan dalam wujud fisik kasar seperti yang ada hari ini, kita mengingkari apa yang sudah pernah kita akui pada zaman dzurriyyah. Pada masa alam dzurriyyah kita sudah mengakui. Fir'aun, Haman, semua tokoh-tokoh kafir yang pernah hidup di dunia, mereka semua telah mengakui bahwa Allah adalah Tuhan mereka ketika di alam dzurriyyah.
Tapi ketika Allah menciptakan mereka dalam wujud alam jasmani, mereka mulai mengingkari ya. Maka sujud alam amri taat bagi Allah, sujud bayangan, sujud bayangan kalau dipaksa, Santri belajar dipaksa bangun sujud Allah. Anak-anak yang masih belum balik, orang dewasa juga harus kita paksa sujud kepada Allah. Padahal sirrun bal asrar, dan di bawahnya bayangan tersebut ada rahasia yang menggerakkan awal-awalnya silsilah majanin al-hamqa fadlan an hawa kiriha bal natajawab. Jadi ada alam al-amri, ada bayangan. Di bawah itu semua ada rahasia dan rahasia misteri-misteri yang menggerakkan oleh awalnya misteri akan mata rantai orang gila yang dulu lebih lagi daripada akhirnya. Maka kita lewat saja, nggak usah bahas lagi. Ada dibahas nanti. Gak pening, gak paham kita. Karena yang kita lihat ini sudah berbicara sesuatu yang tidak bisa dilihat. Apalagi yang dibalik itu misteri-misteri dan rahasia-rahasia yang jelas tidak bisa kita lihat dari mata kita. Makna menggerak awailuha silsilah majanin, artinya kalau orang memikirkan tentang misteri-misteri ciptaan ilahi, bisa membuat menggerakkan mata rantai orang gila yang bodoh. Itu masih tahapan awal, apalagi kalau dibahas sampai mendalam lagi. Baru tahapan awal bisa membuat orang jadi gila. Apalagi kalau ini membahas sampai detil-detilnya. Namanya membahas sesuatu yang tidak bisa kita nampakkan, tidak bisa dia ada wujud, tidak bisa kita perlihatkan, jelas membuat kita jadi bingung, akhirnya gila. Maka saran Imam tadi pada jawab kita lewati saja, tidak usah bahas lagi. Maka abhamnaka ma'araduhu bilmana. Maka kami telah memberi pemahaman kepada engkau apa yang mereka maksudkan dengan fana. Kita sudah paham apa itu fana dan bagaimana ciri-ciri orang yang fananya sembuh, benar-benar fana, bukan mengklaim fana. Pada angka al-ghibah wa tadrib bimana ini, maka tinggallah daripadamu membenci dan mendustakan dengan sesuatu yang kamu tidak sampai ilmunya. Jadi jangan nanti ketika ada seorang wali atau sufi yang benar-benar dia mengalami kondisi panah yang sesungguhnya, kita menganggap itu bohong, itu dusta, malah menggibah beliau. Tinggalkan. Kalau kamu tidak paham, jangan menggibah, jangan mendustakan. Tapi selama panahnya benar-benar panah yang sesungguhnya, tapi kalau dia masih sadar atas ketidaksadarannya, dia belum panah yang sesungguhnya. Kemana kata Allah Taala, "Falsafatu malam itu ilmi." Maka mereka manusia senang sekali mendustakan apa yang mereka tidak meliputi ilmunya. Kita kadang-kadang senang mendustakan sesuatu yang kita tidak paham. Padahal orang lain sudah paham. Cuma kita yang belum paham. Mentang-mentang kita tidak paham, karena kita mendustakan. Allah berfirman, "Wa in lam yahtadu bihi fasayaqulun alaikum tadin." Dan ketika mereka belum mendapat petunjuk dengannya, maka mereka berkata, ini adalah dusta yang lama. Ini cerita zaman dulu, ini kebohongan yang sudah ada dari zaman dulu. Padahal kadang-kadang kita belum mendapat hidayah dari Allah. Kita paham al-fana. Bila kamu telah paham apa itu fana pada yang telah disebutkan tadi, maka ketahuilah olehmu anahu awal tarik wa fana itu baru awal jalan menuju kepada Allah. Ini benar-benar dengan awal jalan itu belum ada. Maka ketahuilah anahu bahwasanya fana itu awal tarik, bahwa anihat Allah. Banyak sekali sekarang kelompok tarikat itu tarik jalan, cara metode jalan mendekatkan diri Allah. Itu masih sebuah teori saja. Hakikatnya mereka belum jalan. Kalau kita sudah masuk dalam tarikat, kalau kita sudah menjadi mursyid dalam tarikat sekalipun, kalau tidak pernah mengalami kondisi karam seperti yang diceritakan tadi, berarti kita belum berjalan yang sesungguhnya. Baru mencoba untuk berjalan, baru belajar teori-teori. Apalagi kalau tidak memiliki tarikat.
tidak paham apa-apa tentang tarikat. Bahwa lihat Allah dan dianya awal tarik itu berangkat atau pergi mendekatkan diri kepada Allah. Aina manuda makda. Biasanya hidayah datang sesudahnya berangkat. Maksudnya hidayah di sini hidayah Allah. Berangkat dulu kepada Allah beri hidayah. Dalam ayat Allah berfirman, waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah pada jalan kami akan memberi hidayah jalan kami. Artinya bermujahadah dulu, ada ikhtiar dulu. Jadi jangan ditunggu. Hidayah Allah itu jangan ditunggu, harus kita sambut, harus kita jemput. Dijemput hidayah, apa cara menjemput hidayah? Belajar itu kan teori. Kemudian lihat mana guru yang membuat kita yakin, mana guru yang bisa membuat hati kita tenang. Nanti salah pilih jadi masalah juga. Tidak dapat guru seperti wajib dalam Indonesia. Bahaya. Jadi guru, cari guru yang kira-kira wasilah, mana bisa memberi petunjuk, jangan malah menyesatkan. Kemudian diikuti petunjuk dari guru, baru dianggap kita sudah menerima langkah untuk berjalan. Sebagaimana berkata oleh Al-Khalil, ini adalah Nabi Ibrahim sallallahu alaihi. Ini dahipun ila rabbi sayatin, aku berangkat untuk mendekatkan diri kepada Tuhanku. Saya yakin Tuhan akan memberi hidayah. Ada cerita dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Pertama beliau menyangka bahwa bintang yang ada di langit itu Tuhan. Ternyata bintang tersebut dengan malam menjelang subuh dia sudah lenyap, sudah sirna, sudah hilang. Apa kata Nabi Ibrahim? Inilah uhibbul afilin. Aku tidak senang sesuatu yang sirna. Masa Tuhan boleh sirna? Kemudian dia melihat bulan, asa akbar dengan lebih besar. Ini Tuhan. Ternyata akhirnya bulan juga menghilang. Dia melihat matahari lebih besar lagi. Ini adalah Tuhan. Ternyata matahari juga hilang. Ini dahibun ila rabbi, bahasa saya ini dahibun ila rabbi, saya. Aku akan berangkat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberi hidayah kepada aku. Fa'awalul amri dihabun ilallah, semua dihabun ilallah. Dzalika huwal fana wal istidrak. Maka awal perkara, step pertama, langkah pertama, berjalan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian baru berjalan dalam ridha dan mahabbah Allah. Itulah kondisi fana dan kata. Apa beda dihab ilallah dengan dihab fil? Fi kalau orang pernah mendok, itu huruf talfiyah. Talfiyah istiqrar syekh, menetap sesuatu dalam sesuatu. Ini darah gelah ini acuan ke badan. Air istiqrar ma fil badan, menetap air dalam gelas. Di talfiyah makna istiqrar Allah, makna dihab dalam Allah, bukan Allah berupa acuan. Maknanya orang tersebut sudah berjalan dalam mahabbah dan ridha. Kalau orang berjihad ila Allah, dia masih merangkak, dia masih sadar diri, tapi dia berjalan berusaha untuk mendekat kepada Allah. Itu jihad ila Allah. Kalau jihad fillah, dia sudah tidak ada kesadaran diri. Dia sudah dalam mahabbah, cinta dan dalam ridha Allah. Ini beda antara jihad fillah dengan jihad ila Allah. Dia orang yang baru masuk ke tarekat, kalau dia belum sampai kepada puncak, berarti masih jihad ila Allah. Jadi kalau dia sudah sampai kepada puncaknya, dilihat fillah. Walakin, tetapi ini karam seseorang awalan pada kali pertama ada dia bagaikan petir yang menyambar. Ada orang karam bukan 24 jam non-stop, karam bagaikan petir yang menyambar, bagaikan kilat yang menyambar sangat cepat. Kemudian dia sadar lagi. Ada seperti itu. Kalla ma yasbut wa yadun. Jarang orang yang mampu bertahan dan berhenti. Sebab istighraq dalam mahabbah Allah sama seperti istighraq orang ketika terlalu mencintai seorang perempuan. Pas lagi bertemu, dia tidak sadar, tiba-tiba ada orang yang mendekat. Kan berarti kan
bagaikan petir menyambar. Orang yang karam dalam mencintai Allah, ada yang di kali pertama, di tahap pertama bagaikan petir yang menyambar. Indama dalika, jika berkekalan berlanggeng demikian, saran adatkan rasikha, wahai adat sabita. Jadi itu adat yang rasen, yang menetap, dan suasana yang permanen. Siapa itu orang yang sudah dikatakan para wali-wali? Mereka sudah istirahat dalam mahabbah Allah menjadi permanen. Ala jadi ila alamil amla wa tala'al wujud hakiki al-asghar. Naik dengannya istirahat tersebut kepada alam yang atas. Dia nampak, bisa melihat aras Allah, bisa melihat surga, bisa melihat neraka. Allah Ta'ala bisa melihat para malaikat dan melihat akan wujud hakiki yang lebih jernih. Wantaba'a lahu nafsul malakut, dan mantap baginya oleh gambaran alam malakut, dan nampak baginya oleh kudusul lahu, kesucian alam lahu. Kita ada istilah-istilah yang jarang kita dengar. Kalau usah diperdalam nanti salah paham. Awal-awal yang nampak bagi orang yang sudah mencapai istirahat tersebut daripada demikian alam, jawahir mereka. Orang yang sudah istirahat, dia bisa melihat para malaikat dan bisa melihat roh para nabi, roh para wali. Di surat Al-Jamilah dalam bentuk yang sangat indah. Yafidu alaihi biwasitaha wa'dul hakam, mengalir kepada orang tersebut dengan wasitahnya surah tersebut oleh sebagian hakikat-hakikat. Wadhalika fil bidayah, dan demikian itu terjadi pada tahap permulaan. Dia bawa tinggilah derajatnya, misal daripada perumpamaan. Baik kafir bisarihil haq fi kulli syai. Maka orang tersebut berjuang bisarihil haq dengan kejelasan dari Allah yang Maha Hak fi kulli syai, dalam setiap sesuatu. Jadi nampak perumpamaan, tapi bukan hakikat mereka yang nampak pada mereka, seolah-olah mereka dalam rupa yang indah. Ada roh nabi, roh para wali, nampak pada orang-orang yang sudah istirahat. Tapi kondisi ini pada awal bidayah. Tapi dalam kondisi yang sudah sampai di puncak, mungkin akan nampak dalam wujud yang asli, bukan lagi dalam wujud perumpamaan. Kaidah runda, bila dikembalikan orang tersebut kepada alam majazi, alam metafor, alam majazi yang itu bagaikan bayangan, dia akan melihat kepada makhluk nadhara mudarahim alaihi, nazar yang memiliki kasih sayang di atas mereka. Jadi orang yang sudah sampai puncak mampu melihat para malaikat, orang sudah karam dalam mencari ridha Allah dan mahabbah Allah. Ketika mereka dikembalikan ke alam dunia, alam fisik, alam jasmani, mereka memandang orang lain bukan dengan pandangan hina. Makanya kalau wali asli, dia tidak pernah meremehkan orang lain, walau ahli maksiat sekalipun. Dia memandang orang lain pandangan orang yang memiliki sifat rahmat, kasihan kepada orang tersebut karena dia belum mampu melihat apa yang saya lihat. Orang ini imannya sudah sangat kuat. Dia sudah bisa melihat surga dan neraka. Ketika melihat orang lain bermaksiat, dia kasihan. Karena dia sudah yakin, seyakin-yakinnya. Dia melihat orang lain yang masih senang dengan maksiat, masih sering melakukan murka Allah, dia kasihan pada orang tersebut. Ini kalau orang yang benar-benar sudah mencapai derajat yang tinggi, tingkatan wali. Kalau ada wali masih menganggap orang lain ahli neraka, itu bukan wali sebenarnya, itu wali gadungan. Lihirmanihim, kenapa dia memandang kepada makhluk pandangan mudarahim, pandangan orang yang kasihan di atas mereka? Karena terhalang mereka itu makhluk daripada melihat keindahan nuansa kudus, nuansa suci. Pada ajabah minhum, dan merasa ajib, heran dari mereka itu makhluk pada memadai mereka itu dengan bayangan. Jadi para wali ini merasa heran pada kita, kenapa kita senang dengan bayangan. Saya orang senang dengan bayangan mobil. Tak puas dia dapat bayangan mobil, bukan mobil sendiri, bayangan mobil. Ada orang parkir mobil, dalam bayangan mobil tersebut
di halaman rumah dia. Senang bukan main dengan bayangan. Inilah kira-kira gambaran orang yang sudah melihat hakikat sesuatu. Dia melihat kita merasa kesenangan. Apa ya orang ini senang kali dengan bayangan? Kita sudah melihat hakikat sesuatu, tapi kita masih senang dengan bayangan. Wakidah ini dan merasa ajib daripada mereka itu makhluk pada tertipu mereka dengan alam gurur dan alam khayal, tertipu dengan dunia dan segala macam. Karena kita masih melihat bayangan bukan asli. Kapan dunia ini nampak wujud asli? Hari kiamat. Dinampakkan dalam rupa bentuk seorang wanita tua renta yang jelek rupa. Itulah hakikat dunia. Tapi nampak hari ini kita tertipu. Apalagi ada bisikan-bisikan iblis dan hawa nafsu. Jadi orang yang sudah melihat hakikat itu merasa heran. Apa yang manusia ini merasa puas, merasa tertipu, terpedaya dengan sesuatu yang merupakan khayalan. Fayakunu ma'hum hadiran bisarsi ra'iban bi qalbi ta'ajiban huwa min nurihim ta'ajabunahum min ghaibati. Maka ada seorang yang telah karam tadi, ketika mereka berinteraksi dengan makhluk itu hadir dengan sosoknya, tapi raib dengan hatinya. Di seorang wali yang benar-benar wali, tubuh sosok dia berinteraksi dengan masyarakat, tapi hatinya dia tidak bersama masyarakat, tidak mengingat Allah. Karamnya. Ta'ajiban huwa min nurihim. Dia merasa heran daripada hadir mereka itu makhluk, dan mereka itu makhluk merasa heran daripada raib. Dia sama-sama heran. Karena memang beda level, kita sama-sama heran. Orang yang sudah jadi wali, yang sudah karam dalam mengingat Allah, dia heran kepada manusia yang lain, kenapa dia tidak hadir hati bersama Allah. Orang yang makhluk yang biasa rasa heran kepada sang wali tersebut, kenapa tubuhnya ada bersama kita, tapi dia sering fana, tidak sadar diri. Kita sama-sama merasa heran. Kita merasa heran dengan sikap orang tersebut malah merasa heran dengan sikap kita. Inilah gambaran manusia-manusia yang sudah sampai derajatnya tingkatan para wali. Ini mungkin ada pertanyaan bisa jawab langsung. Ketika kita mendengar cerita seperti ini, mungkin ada terbesit dalam hati kayaknya sudah lebih para wali ketimbang Nabi. Itu keliru. Tetap lebih Nabi. Karena Nabi ini Sayyidul Awliya, pemimpin para wali Nabi. Kenapa para nabi tidak diceritakan ada kefanaan beda dengan apa yang diceritakan pada para wali? Karena nabi diperintahkan Allah bertabligh, wali tidak diperintah bertabligh. Dan boleh seorang nabi fana ketika umat butuh pada beliau untuk menanyakan tentang persoalan hukum, tiba-tiba sang nabi sedang fana. Akhirnya masyarakat pulang, esok datang lagi, nabi sedang fana. Nabi diperintahkan tabligh, wali tidak diperintahkan tabligh. Makanya apa yang disampaikan wali kalau diperintahkan dengan syariat dan diikuti. Karena wali tidak diperintahkan tabligh, beda dengan Nabi. Nabi proses pembersihan hati bukan hanya melalui riyadhah, bukan hanya melalui zikir, tapi langsung dibersihkan hati beliau oleh malaikat Jibril 4 kali. Umur 4 tahun, umur 10 tahun menjelang balik, umur 40 tahun ketika dia menerima wahyu, umur 53 tahun ketika beliau persiapan untuk mi'raj. 4 kali proses pembersihan. Tidak ada pada wali yang dibelah hati langsung oleh mereka. Para wali mereka membersihkan hati dengan riyadhah, dengan mujahadah sendiri. Maka beda, wajar ketika mereka mengingat Allah dengan ingatan yang luar biasa, karam dalam mengingat Allah, mereka tidak sadar diri. Dan para nabi makhluk mulia yang dipersiapkan Allah untuk berinteraksi dengan dua dimensi paling suci, Allah dan dimensi kotor manusia. Jadi nabi ini bisa berinteraksi dengan ahli maksiat sekalipun. Di sisi yang lain dia berinteraksi dengan Allah. Jadi nabi ini menjadi wasitah antara Allah Taala dan dengan para makhluk. Beda dengan wali mereka menyucikan diri dengan usaha sendiri. Nabi bukan dipersiapkan oleh Allah. Belum lagi salah satu kewajiban pada Nabi itu maksum. Maksum itu beda dengan mahfud. Kalau mahfud, orang boleh jatuh dalam dosa, tapi dia akan cepat taubat. Kalau maksum dia diproteksi, dijaga, dilindungi. Dilindungi agar tidak terjerumus dalam maksum. Kalau ulama tidak maksum, ulama mahfud bukan maksum. Apa beda mahfud dengan maksum? Kalau mahfud boleh jadi jatuh dalam dosa, tapi dia akan cepat taubat.
Orang yang tidak mampu jatuh dalam dosa bertahun-tahun dia tidak bertobat dan malah tidak menyadari bahwa itu dosa. Itu tidak maksud. Maka para ulama dan salihin mampu, bukan maksud. Nabi dan Rasul yang maksud. Nah, ini jelaskan. Maka bermula ini apa yang telah dijelaskan tadi itulah buah dari intisari dzikir. Itu hakikat intisari kita sudah mencapai hasilnya. Tapi kalau masih dzikir kita sebatas lidah saja itu baru awal. Dia ada tingkatannya, zikir secara lidah, naikkan zikir secara hati, dan dibantu oleh lidah, naikkan sampai zikir hati saja, naikkan kepada selalu hati mengingat Allah, tidak lagi berzikir. Tapi sudah mengingat Allah, tidak lagi duduk kepada zikir. Baru sampai kepada samaran, buah daripada lubang bisa diri. Biasanya permulaan start awalnya. Buah zikir itu start awalnya dari mana? Zikrul lisan. Jadi kalau zikir lisan saja belum bertahan, masih sering bolong-bolong, paling sebulan sekali berzikir. Dan kalau ada sama dia di kampung baru berzikir, tapi belum ada start. Permulaan saja belum ada. Jadi permulaan dari zikir lisan. Kemudian zikir kalbi, takallufan. Ada takallufan masih butuh kepada pemaksaan. Yang saja kalau hidung zikir. Zikir hati yang masih harus dipaksa. Kemudian zikir kalbi tabaan. Apa beda takalufan tabaan? Takalufan zikir hati masih harus dipaksa. Ya tabaan zikir hati sudah menjadi karakter tabiat. Tidak bisa lepas. Seperti misalnya orang yang baru meninggal anak 2 hari lalu, dia tidak bisa untuk melupakan anak tersebut. Tapi kalau lama-lama sudah 1 tahun 2 tahun meninggal, dia sudah bisa melupakan. Jadi selama masih belum bisa melupakan Allah, itu namanya zikir kalbi tabaan, sudah menjadi karakter berlebihan. Tapi kalau untuk mengingat Allah masih harus dipaksa-paksa, masih gampang wiswas ketika ada orang ngobrol atau ketika ada sesuatu yang terlihat di depan mata terganggu dengan hati kita kepada Allah, katanya masih takalluf, masih harus dipaksa belum tabaan. Kemudian dikatakan terakhir istilah al-madhkur wa in biha dzikir, mendominasi Allah. Maksud al-madhkur yang diingatkan zikir Allah, mendominasi Allah dalam hati dan sirnalah zikir. Itu tingkatan keempat. Jadi ada 4 level zikir. Tinggal introspeksi diri masing-masing, kita berada di level pertama. Itu berapa? Barangkali level pertama saja belum. 4 level zikir, barangkali level pertama belum. Karena level pertama zikir lisan. Kalau habis salat masih salam kanan salam kiri langsung bangun, tapi zikir lisan saja belum mantap. Kita zikir lisan saja belum ada. Jangankan level terakhir, level pertama belum ada. Wahada sirrul inilah rahasia daripada sabda Nabi, man ahabba ayyata bi riyadil jannah falyusir dzikrallahi azza wa jalla. Siapa mencintai bahwa bertamasya dalam kebun-kebun surga, maka memperbanyak dia mengingat Allah azza wa jalla. Di mana memperbanyak Allah bukan memperbanyak zikir lisan, tapi itu sampai kepada mendominasi dalam hati kita dan menegur yaitu Allah. Bahkan rahasia daripada firman daripada sabda Nabi, yaqulu dzikrul khafi ala dzikri dzani tasma'u lafadha sab'ina dzikr. Keutamaan zikir yang tersembunyi, mana zikir tersembunyi, zikir mengingat Allah, karang dan mengingat Allah, berbanding dengan zikir yang bisa didengar oleh malaikat hafadzah. Zikir yang bisa didengar oleh malaikat hafadzah, zikir lisan. Itu berbandingannya dengan zikir yang tersembunyi 70 gandaan. Satu zikir khafi 70 gandaan keutamaannya berbanding dengan zikir yang bisa didengar oleh malaikat hafadzah. Dua ya. Mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan masalah zikir atau persoalan-persoalan yang lain. Ini kalau tidak paham semua nggak apa-apa. Yang penting kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa zikir itu memiliki beberapa level. Kemudian kita juga sudah paham apa maksud di mana yang tadi dulu sering mendengar dari kelompok-kelompok yang bernama di bawah saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
fana. Ketika kita berzikir, apakah berlaku fana ini ketika berzikir di tempat duduk atau kita berzikir sambil kerja? Nah tadi ada disebutkan kalau fana kan ini harus lupa semua, lupakan semua, tidak ingat tata, tidak ingat apa namanya, wanita, tidak ingat semua. Jadi ketika kita bekerja, kalau kita di situ kita di tempat duduk setelah salat berzikir, bisa kita menghilangkan mungkin semua itu. Di samping zikir tadi lisan, kemudian ada zikir hati, disambut dengan hati gitu, supaya nyambung dia, sehingga lupa segalanya. Nah ketika kita bekerja dengan Allah ini kan tidak harus sambil duduk, bisa kita sambil kerja dengan Allah. Nah bagaimana panai? Apa kita bisa melakukan? Pertama harus dibedakan dulu antara mana dengan hudur. Ada zikir ma'al ghaflah, ada zikir ma'al hudur. Zikir ma'al ghaflah seperti orang bisa bekerja tapi hatinya tidak fokus, hanya lidahnya yang berzikir. Misalnya orang lagi buat kopi, subhanallah, 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 billah, subhanallah, 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 minum kopi. Jadi dia zikirnya tidak hudur. Artinya yang berzikir hanya lidah, tapi hatinya tidak berzikir. Orang yang berzikir di masjid karena harta sedang tidak berada di depan matanya, itu namanya bukan fana, hudur hati. Jadi kan bapaknya kita berzikir di masjid karena kita jauh dari istri, jauh dari anak, jauh dari rumah, jauh dari harta. Kita biasanya selama dalam masa berzikir tersebut tidak mengingat mereka. Itu namanya bukan fana. Artinya kita hudur hati. Di hudur hati ini masih tahap awal, belum fana. Kalau fana itu kalau dicubit nggak terasa, belum fana. Kalau masih terasa dicubit, kita masih tahu mana cangkul, mana pupuk, waktu ke kebun, berarti belum fana. Masih sambil berzikir, masih nyanyi, kalau panen dia berapa, 1 kilo dan sekian, berarti kali 1 ton berapa, itu belum fana. Kalau mulut kita berzikir, di kebun kita berzikir, tapi hati bisa sempat memikirkan berapa keuntungan nanti kalau panen kopi, berapa keuntungan ini, berapa yang hutang harus kita bayar, untuk pupuk kemudian kita berhutang di toko yang jual pupuk, itu namanya belum fana. Jadi harus beda dulu. Ada zikir dalam keadaan hati lalai, ada zikir dalam keadaan hati hadir, ada yang tingkatan fana. Tingkatan fana ini orang yang sudah masuk level keempat. Kalau levelnya masih pertama, kedua, dan ketiga, ini tidak ada fana. Paling kalau ada bagaikan kilat yang menyambar kali-kali. Sama seperti orang yang mencintai seseorang tidak sesungguhnya. Jarang dia bingung karena memikirkan orang tersebut. Paling pura-pura di depan dia, pura-pura seolah-olah kaulah segala-galanya. Dan di belakang ada orang lain yang punya segala-galanya. Berarti belum karang dalam cinta kepada wanita tersebut. Orang yang hanya sekedar berzikir kepada Allah secara lisan, dia belum karang dalam mengingat Allah. Jadi tingkatan fana ini, walau kita baca dalam kitab mungkin setengah jam selesai penjelasannya, tapi untuk bisa mendapatkannya belum tentu 20 tahun kita suluk, 20 tahun kita masuk dalam tarekat, benar-benar mengamalkan zikir dengan semuanya, belum tentu dapat. Ada orang yang 20 tahun suluk itu belum tentu dia dapat makam ini. Ada orang yang 5 tahun bisa dapat, tergantung min fadlillah. Karena ini karunia Allah, tidak bisa diusaha. Kita usaha apa? Melazimkan zikir yang boleh kita usaha. Untuk mendapatkan fana, apakah bisa kita dapatkan dalam waktu tertentu? Itu min fadlillah, karunia Allah. Jadi yang bisa hanya melazimkan zikir secara lidah, kemudian upayakan hati kita fokus. Setelah hati kita fokus, upayakan jangan lagi dengan keterpaksaan, tapi menjadi karakter. Di beda antara keterpaksaan dengan karakter. Misalnya kalau bapak ibu ada pengalaman kawin dengan perempuan yang dijodohkan, bukan karena dasar cinta. Itu untuk mencintai suami kita harus memaksa diri. Kita ingat dulu kebaikan-kebaikannya,
kita ingat dulu jasa orang tua kita, jangan mengecewakan beliau. Sudah berapa tahun, 20 tahun orang tua kita mencintai kita, mendidik kita, menghidupkan kita. Masa satu hal hanya gara-gara dijodohkan dengan lelaki yang tidak kita inginkan, kita mengecewakan mereka. Itu masih paksaan namanya. Gitu ya, ketika berzikir dengan hati kepada Allah, kalau masih paksaan, masih gampang hilang. Kalau masih gampang hilang itu belum jadi karakter. Tapi kalau sudah menjadi karakter, untuk menafikannya harus memaksa. Maknanya harus memaksa untuk menghilangkan ingat kepada Allah, itu namanya sudah terjadi tabiat atau karakter. Tapi kalau sebaliknya memaksa untuk mengingat, itu namanya masih takalluf. Jadi ada zikir lisan paling bawah, zikir hati, tetapi masih harus dipaksa. Zikir hati sudah menjadi karakter, tingkatan yang ketiga. Baru di atasnya yang disebut dengan maqam mana. Dan maqam mana ini tidak berlaku pada para rasul. Dia hanya tidak berlaku. Jarang diceritakan pada rasul. Bisa maqam mana ini pada para wali-wali saja. Satu lagi dan Tapi ada sedikit masyarakat lagi, kalau seandainya takdir itu masih belum tertulis dalam ajali, itu masih bisa dengan doa. Bagaimana penjelasannya menurut kami dan berikan, tolong kami berikan contohnya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdir. Takdir ada dua macam. Ada takdir mu'allaq dan ada takdir mubram. Kemudian penjelasan tentang misalnya daya rukul qada indah bid'ah. Ini juga ada penjelasannya. Bagaimana maksud dengan daya rukul qada indah bid'ah? Bentar. Catatan biar lebih puas untuk saya baca catatan. Jadi pertama ada yang namanya takdir mubram. Itu takdir mubram, takdir yang pasti terjadi. Dia dari sajalah. Bukan takdir qada. Beda takdir dengan qada. Kalau qada itu keputusan Allah. Takdir itu biasa disebut bukan kepada keputusan Allah, tapi kepada implementasi kepada keputusan Allah. Walau dua-duanya tidak ada dua-duanya tadi tidak ada yang habis. Qada dan takdir itu dua-duanya. Jadi apa yang ada dalam qada keputusan Allah juga jadi qada Tuhan ini tidak dapat ditolak oleh apapun dan siapapun. Doa orang yang berdoa, sedekah orang yang bersedekah, ataupun silaturahmi yang semua itu dijanjikan bisa menolak bala, membuat panjang umur dan segala macam. Semua dia dapat menolak qada mubram. Mubram maksudnya pasti. Adapun qada mu'allaq, keputusan Allah yang mu'allaq, sesuatu yang ada dalam catatan malaikat yang malaikat nukil dari lauh mahfuz. Yang terjadinya bergantung pada doa. Nazar dan lain tertulis dalam catatan malaikat. Misalkan apabila si fulan berdoa, maka ia akan diberi sesuatu. Namun jika tidak berdoa, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Para malaikat sendiri tidak mengetahui apakah si fulan tersebut nantinya akan berdoa ataupun tidak. Nah, di sini jika dia berdoa lalu dikabulkan, maka doanya adalah menolak qada mu'allaq yang ada dalam catatan malaikat. Jadi ada sebutan lauhul mahfuz. Terjemah apa makna lauhul mahfuz? Lauh itu papan, mahfuz yang dijagakan. Artinya di situ semua tertulis makana wa ma sayakun, apa yang telah berlaku dan apa yang akan berlaku.
Malaikat sebelum bertugas dia lihat di lauh mahfuz. Sama kalau hidayah sebelum setelah selesai salat subuh, biasanya santri datang ke papan, ada papan pengumuman informasi, lihat hari ini yang tengah kerja lokal berapa, royong lokal mana. Itu lauh mahfuz. Jadi malaikat betul juga dia membaca di lauh mahfuz. Saya malaikat dicabut nyawa, dia membaca di lauh mahfuz hari ini yang datang giliran mati di bulan. Tiba-tiba yang bersangkutan dia bersedekah banyak umur, bersilaturahim banyak umur, berbakti kepada orang tua banyak umur. Jadi yang mampu ditolak oleh doa, oleh sedekah, oleh silaturahim dan oleh bakti kepada orang tua, ini qada yang mu'allaq, bukan qada yang mubah. Ini jelas ada pembahasan. Kenapa ulama membagi dua qada? Kalau tidak dibagi dua qada, akan terbentur apa yang disabdakan Nabi dengan firman Allah. Allah berfirman, "Idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaghfirun." Sementara Nabi berfirman bahwa orang yang berbakti kepada orang tua dia akan banyak umur. Mana haba ayun sa'a ayun sa'a fi rizqihi aw sa'a fi umrih. Siapa yang ingin bahwa diluaskan rezekinya ataupun dipanjangkan umurnya, falyasir rahmah, maka hendak menyambung ia akan tali silaturahim. Ada dalam hadis. Jadi kalau kita berpegang kepada firman Allah, apabila sudah datang ajal tidak ada penundaan. Apabila kemudian Nabi berkata, apabila seorang menyambung silaturahim dia akan dipanjangkan umur. Jadi kan terbentur antara firman Allah dengan sabda Nabi. Yang mungkin dong antara firman Allah dengan sabda Nabi terbentur. Maka oleh para ulama bagi masalah itu ada mutlak, ada mubram. Contoh bab mubram yang tidak bisa kita elak, misalnya kita terlahir di pondok gajah, juga bisa dielak. Contoh bab anak, misalnya apakah kita ingin menjadi orang kaya, tidak ingin jadi rezeki, ingin jadi orang alim, belajar dengan sungguh, ingin menjadi orang saleh, maka kita biasakan bertaatan kepada Allah. Itu bab malak. Dia ada bab mutlak dan bab malak. Jadi terlahir dengan wajah gelap, dengan wajah hitam, kulit hitam, itu bab mutlak. Terlahir dengan kulit putih, wajah bab mutlak. Terlahir dalam keadaan hidung pesek, itu bab mutlak, bukan malak. Sesuatu yang masih bisa kita ikhtiar itu malak, yang tidak bisa kita ikhtiar itu mubram. Itu saja beda. Kalau mau menjelaskan yang lebar masih ada lagi. Tinggal cukup waktu. Alhamdulillah, sekian pengajian kita bersama Abi. Sebelum kami membacakan doa, sedikit informasi pengajian kita insya Allah bulan Agustus 1, 2 dan 9 kalau tidak ada perubahan di masjid ini. Mohon kita berdasarkan kepada saudara-saudara kita, mungkin ada yang belum tahu bahwa setiap bulannya ada pengajian bersama di Masjid Al-Mutaqin Purwokerto ini. Tentu banyak saudara kita yang belum tahu dan bahkan ada beberapa santri yang sakit pondok baik taklum dan sebagainya. Ada yang belum tahu bahwa ada Abi mengisi pengajian di Kementerian dan Lajikan. Sekian, kami persilakan kepada Abi. Sebelum saya akan sedikit tadi katakan oleh Syekh Zarul dalam kitab Syarah Hikam karena beliau az-zikru hayatul qalbi wal ghaflah. Zikir itu menghidupkan hati, wal ghaflah lalai itu mematikan hati. Wa ghayatul dan dari ihsan wal fadhil. Puncak dari kelalaian itu nanti berakhir pada menganggap baik sesuatu yang sebenarnya tidak baik. Kenapa kita dalam kehidupan sering menganggap baik sesuatu yang pada hakikatnya tidak baik? Karena hati sering lalai. Kalau ini hati hidup harus berbanyak zikir lisan dulu. Kalau kita di arisan naik ke level kedua dan seterusnya, biasakan zikir lisan. Kalau kita sedang bekerja, berzikir dalam keadaan lalai hati lebih baik daripada meninggalkan zikir sama sekali. Karena nanti beralasan saya nggak bisa fokus, saya lagi kerja nggak bisa fokus, saya kalau ingin berzikir harus fokus.
fokus pun nggak pernah. Ketimbang lebih baik berzikir walau hati tidak fokus, ketimbang meninggalkan zikir sama sekali. Dzikru hayatul qalbi wa ghaflatu mautu. Artinya berzikir itu menghidupkan hati, lalai hati bisa mematikan hati. Puncak daripada kelalaian yang membuat hati kita sudah mati, kita menganggap baik apa yang sebenarnya kita tadi. Kemudian wama bedak dalika nisyanu qabih. Awal dari semua itu adalah lupa atas ketidakbaikan. Di pertama, kita menganggap sesuatu yang tidak baik itu biasa, sehingga tidak pernah lagi berpikir dalam hati itu perbuatan yang tidak baik. Itu masih awal. Puncaknya yang tidak baik sudah kita anggap baik. Awalnya yang tidak baik kita tidak menganggap tidak baik, anggap biasa. Misalnya contoh sering saya buat, awal-awal kita ketika melihat minuman keras ada rasa emosi dalam diri kita, ingin menghancurkan botol tersebut. Tapi karena pengaruh sering berteman, bergaul dengan orang yang minum minuman keras, akhirnya hati kita menjadi keras. Ketika kita melihat minuman keras yang diminum oleh kawan-kawan kita, paling hati kita merasa penting saya nggak minum, penting saya nggak pernah minum minuman tersebut. Tapi hati kita sudah mulai menganggap biasa. Ini sudah tahap awal. Di tahap awal menganggap yang keji itu bukan perkara baik. Tahap akhir menganggap baik, perbuatan keji justru dianggap baik. Tahap awal tidak menganggap keji, yang keji tidak lagi kita anggap keji. Itu masih awal. Akhirnya yang keji justru kita anggap baik. Itu semuanya berawal dari ghaflah, lalai. Kita jangan nanti ditanya, kenapa saya bisa begini, kenapa hidup saya jauh dari mendapat hidayah. Semua berawal karena jangan mengingat Allah. Ingat Allah, biasakan berzikir. Caranya mulai dari ketika salat, biasakan setiap selesai salat jangan langsung bangun. Kasih waktu 15 menit atau 10 menit bisa. 10 menit. Kenapa kita nongkrong di warung berjam-jam sampai? Kenapa setelah salat langsung harus bangun? Biasakan dulu 10 menit. Habiskan zikir-zikir yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Harus kita baca setelah salat, istighfar dan tasbih, zikir, tahmid, zikir yang lain. Ini yang perlu kita ingat dan tanamkan kesadaran dalam hati kita masing-masing bahwa zikir bisa menghidupkan hati, lalai bisa mematikan hati. Puncak daripada kelalaian menganggap sesuatu yang tidak baik itu adalah perkara baik. Jangan balik. Ya betul, tingkatnya ada lima. Sesuatu yang tidak baik sudah kita anggap baik. Dan tangan doa ini kita badai dan cukupkan dulu. Kita mohon sama-sama kepada Allah beri pemahaman dan serta kita dan mengamalkan ilmu dan menjadikan kita orang-orang yang taat dalam melakukan ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu saya baca surat yang mulia sekali. Kita niatkan sama-sama ada dan diberikan surat bacaan tersebut. Allah berikan kita, Allah jadikan kita sebagai hamba yang istiqamah dalam menjalankan taat, dan Allah jaga keimanan kita, Allah jauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa menggelapkan hati kita dan mendapatkan Allah. Al-Hadini yang punya sholihat dan main Fatihah. Dan Allah ya majma'ina billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.